Saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan dari modul ini. Sebagai contoh, saya akan menyalakan LED merah, kuning, hijau, dan biru di dalam modul ini. Pertama, masukkan kabel ke port dari LED 1 yang berwarna merah, lalu kabel yang terhubung ke LED 1 hubungkan ke GPIO 20. Kedua, masukkan kabel ke port dari LED 2 yang berwarna kuning, lalu kabel yang terhubung ke LED 2 hubungkan ke GPIO 16. Ketiga, masukkan kabel ke port dari LED 3 yang berwarna hijau, lalu kabel yang terhubung ke LED 3 hubungkan ke GPIO 12. Keempat, masukkan kabel ke port dari LED 4 atau LED yang berwarna biru, lalu kabel yang terhubung ke LED 4 hubungkan ke GPIO 25. Selanjutnya kita akan membuat program untuk menyalakan LED. Langkah pertama adalah buatlah folder dengan nama LED, dan di dalam folder LED kita akan membuat script LED.py. Program yang akan kita buat di baris pertama, kita akan mengimpor library for GPIO dari Raspberry agar GPIO Raspberry dapat digunakan. Baris kedua yaitu mengimpor library time untuk mengaktifkan durasi waktu saat LED menyala. Kemudian di baris keempat, kita akan mendefinisikan GPIO yang terhubung ke LED. LED 1 merupakan LED yang berwarna merah dan dinyalakan dengan menggunakan GPIO 20. LED 2 merupakan LED kuning dan dinyalakan menggunakan GPIO 16. LED 3 merupakan LED hijau dan dinyalakan dengan menggunakan GPIO 12, sedangkan LED 4 merupakan LED warna biru dan dinyalakan dengan menggunakan GPIO 25. Berikutnya adalah kita akan men-setting GPIO, yaitu GPIO set warning false. Ini berguna untuk mengatur keluaran GPIO agar dapat langsung diaktifkan untuk menyalakan LED jika GPIO ini sebelumnya telah terpakai terhubung ke komponen lain. Baris program 12-14 adalah pengaturan bahwa GPIO berfungsi sebagai output atau keluaran dari LED. Di baris 17-20 adalah baris program untuk mengatur hasil keluaran output dari GPIO. Jika LED 1 bernilai true, berarti LED merah akan menyala. Jika LED 2 bernilai true, berarti LED kuning akan menyala. Jika LED 3 bernilai true, berarti LED hijau akan menyala. Dan jika LED 4 bernilai true, berarti LED biru akan menyala. Kemudian di baris berikutnya yaitu time sleep dalam kurung 5. Ini adalah waktu yang digunakan LED akan terus menyala, yaitu selama 5 detik. Lalu kita lanjut di baris 24 yang terakhir sampai yang terakhir yaitu GPIO.output dalam kurung LED, false, yaitu untuk mematikan LED 1 atau merah, LED 2 atau kuning, LED 3 atau hijau, dan LED 4 atau biru untuk padam setelah 5 detik menyala. Tujuan dari praktik ini adalah menyalakan dan memadamkan LED dengan menggunakan push button. Pertama, masukkan kabel ke port dari LED 1, lalu kabel yang terhubung ke LED 1 hubungkan ke GPIO 20. Yang kedua, masukkan kabel ke port dari LED 2, lalu kabel yang terhubung ke LED 2 hubungkan ke GPIO 16. Ketiga, masukkan kabel ke port dari button 1, lalu kabel yang terhubung ke button 1 hubungkan ke GPIO 12. Keempat, masukkan kabel ke port dari button 3, lalu kabel yang terhubung ke button 3 hubungkan ke GPIO 25.
Langkah selanjutnya adalah buatlah folder dengan nama push button. Lalu di dalam folder push button tersebut buatlah skrip program Python dengan nama pushbutton.py. Lalu buatlah program. Di baris pertama adalah kita akan mengimpor library dari GPIO Raspberry agar GPIO Raspberry dapat digunakan. Lalu di baris kedua kita akan mengimpor library time yang digunakan untuk durasi waktu transisi antara tombol ditekan dan LED menyala. Di baris 6 sampai baris ke-10 adalah merupakan inisiasi dari LED dan push button. Button red yang digunakan untuk menyalakan LED merah menggunakan GPIO 27. Button yellow yang digunakan untuk LED kuning menggunakan GPIO 18. LED red merupakan LED merah menggunakan GPIO 20 dan LED yellow merupakan LED kuning menggunakan GPIO 16. Kemudian di baris berikutnya, baris 12 sampai 16 merupakan set GPIO. Apakah akan bertindak sebagai penerima atau input atau keluaran atau output. Karena push button merupakan komponen yang berfungsi ketika ditekan oleh jari kita, maka push button diset sebagai input atau GPIO in. Kemudian kita set tipe push button sebagai GPIO.putUp. Lalu karena LED adalah komponen yang mengeluarkan hasil berupa cahaya, maka kita set LED sebagai output atau GPIO.out. Di baris 18 sampai 19 ini adalah flag yang berfungsi untuk menahan hasil dari output LED agar tetap menyala pada saat jari kita tidak lagi menekan tombol, atau dengan kata lain LED akan berubah nilai menjadi on atau true dan off atau false saat tombol ditekan. Dan kita berikan nilai awal dari flag ini adalah false karena akan berfungsi true jika tombol ditekan. Kemudian masuk ke baris berikutnya yaitu while true, dengan bertujuan agar LED akan terus menyala tanpa berkedip saat bernilai true. Mulai dari baris 22 kita akan masuk ke dalam pengkondisian tombol terhadap LED. Pada baris 22 sampai 26 untuk tombol yang menyalakan LED merah, jika tombol LED merah tidak ditekan atau bernilai false dan kondisi flag red merah tidak aktif atau false, maka LED akan menyala dan flag LED merah kemudian aktif atau true untuk menjaga agar LED tetap dalam kondisi true saat tombol LED merah tidak ditekan. Kemudian time sleep adalah selisih tombol LED merah ditekan dan LED merah menyala, yaitu 0,5 detik. Di baris 28 sampai 32 dalam kondisi saat tombol LED merah kembali ditekan. Jika kondisi LED merah padam atau false dan flag LED merah saat itu masih dalam keadaan aktif atau true sebelum tombol ditekan, maka LED akan berubah menjadi padam atau false dan kondisi flag LED merah tidak aktif atau false. Berikan time sleep 0,5 detik, yaitu selisih antara tombol LED merah ditekan dan kondisi LED merah menjadi false adalah 0,5 detik. Pada baris 34 sampai 38 untuk tombol LED kuning yang menyalakan LED kuning. Jika tombol tidak ditekan atau dalam kondisi false dan kondisi flag LED kuning tidak aktif, maka LED kuning akan menyala dan flag LED kuning kemudian aktif untuk menjaga agar LED kuning tetap dalam kondisi true saat tombol LED kuning tidak ditekan. Kemudian time sleep 0,5 adalah selisih tombol LED kuning ditekan dan LED kuning menyala
yaitu 0,5 detik. Di baris 40 sampai 44 adalah kondisi saat tombol LED kuning kembali ditekan. Jika kondisi LED kuning padam dan flek LED kuning saat itu masih dalam keadaan aktif sebelum tombol LED kuning ditekan, maka LED kuning akan berubah menjadi padam dan kondisi flek LED kuning tidak aktif. Time slip 0,5 detik adalah selisih antara tombol LED kuning ditekan dan kondisi LED kuning menjadi false adalah 0,5 detik. Praktik kali ini adalah kita akan mengukur suhu dan kelembaban ruangan dengan menggunakan sensor suhu DHT11. Kemudian data suhu dan kelembaban yang didapatkan akan dikirimkan ke dalam database Firebase dan juga dikirimkan ke database ThingSpeak yang akan ditampilkan menjadi grafik suhu dan kelembaban. Hal yang pertama dilakukan adalah impor berbagai macam library yang dibutuhkan, yaitu import sys berfungsi untuk mengakses konfigurasi interpreter pada saat run dan dapat mengakses environment system. Karena program ini mengakses program suhu dan kelembaban dari Adafruit dengan tipe DHT11. Import GPIO agar GPIO pada Raspberry dapat digunakan. Import OS agar program dapat lebih aman saat dijalankan dan berinteraksi dengan sistem operasi. Import library Adafruit DHT yaitu semacam package untuk mengukur suhu dan kelembaban menggunakan DHT11 yang dibuat oleh Adafruit. Import URL library yang berfungsi mengirimkan data suhu dan kelembaban ke website penampil grafik suhu dan kelembaban yaitu ThingSpeak. Selanjutnya adalah SMBus untuk mengakses GPIO serial dari Raspberry. Selanjutnya adalah mengimpor Time yang berfungsi menampilkan data suhu dan kelembaban di program setiap 1 detik. Lalu selanjutnya adalah mengimpor CShort dari CTPath untuk memanggil library C dari Python. Yang kesembilan adalah Firebase admin agar data suhu dan kelembaban dapat dikirimkan ke database Firebase. Selanjutnya adalah kredensial dari Firebase admin agar data suhu dan kelembaban dapat dikirimkan sesuai host atau alamat. Selanjutnya adalah database agar data suhu dan kelembaban yang dikirimkan ke host Firebase kita dapat masuk sesuai nama tabel di database Firebase yang dibuat. Di baris ke-14 adalah membuat definisi cred yang merupakan fungsi kredensial berbentuk JSON yang berisi data nama host dan tipe database di Firebase yang digunakan. Baris selanjutnya adalah menginisiasi nama alamat atau host dari Firebase. Baris ke-20 adalah menginisiasi nama tabel di database yang dibuat di Firebase yaitu DHT11. Baris 22 yaitu menginisialisasikan pin GPIO yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban yaitu pin 4 dan didefinisikan sebagai DHT pin. Baris ke-23 adalah memasukkan kunci API dari database ThingSpeak yang dibuat. Baris ke-27 adalah membuat fungsi read DHT yaitu fungsi untuk membaca suhu dan kelembaban. Di dalamnya berisi 2 variabel yaitu humi sebagai variabel kelembaban dan temp sebagai variabel suhu. Kedua variabel ini membaca data kelembaban dan suhu yang diterima oleh sensor suhu yang kemudian diteruskan ke package Adafruit DHT.
Adaptive DHT DHT11 merupakan jenis sensor suhu yang digunakan, yaitu DHT11, dan masukkan juga variabel DHT pin. Lalu hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk angka desimal atau float integer. Di baris 33 kita membuat fungsi main, di mana fungsi ini berisi perintah untuk menampilkan suhu dan kelembaban yang dikembalikan oleh fungsi read DHT dan mengirim nilai suhu dan kelembaban ke database Firebase dan ThingSpeak. Di dalam baris pertama fungsi main yaitu menampilkan tulisan sistem ready. Artinya, komponen sensor sudah siap membaca suhu dan kelembaban. Lalu di baris 36 yaitu variabel URL yang berisi alamat dari web penampil grafik suhu dan kelembaban ThingSpeak, dan di akhir alamat ditambahkan variabel key. Lalu di bawahnya menampilkan tulisan wait, artinya sedang dalam proses pengukuran suhu dan kelembaban. Dan masuk ke bagian while true, di mana ini berfungsi bahwa suhu dan kelembaban akan terus-menerus dibaca, ditampilkan di program, dan dikirimkan ke database Firebase dan ThingSpeak hingga program ini di stop. Baris ke-39 di dalam while true berisi dua variabel yaitu HUMI dan temp. Kedua variabel ini menampung nilai kelembaban dan suhu yang diterima dari fungsi sebelumnya yaitu read DHT. Baris 41 adalah variabel final URL yang berisi alamat dari ThingSpeak yang berbentuk format URL dan ditambahkan data variabel suhu dan kelembaban di akhir URL. Di baris berikutnya yaitu print final URL adalah menampilkan hasil dari variabel final URL di program, gunanya untuk memastikan bahwa data suhu dan kelembaban terkirim di ThingSpeak. Di baris 43 yaitu variabel s yang berisi perintah untuk meminta kembali alamat dan ThingSpeak yang akan digunakan dan ditambahkan dengan data suhu dan kelembaban yang baru setiap detik berikutnya. Di baris berikutnya yaitu baris 46 sampai 49, ini adalah baris program untuk mengirimkan data suhu dan kelembaban ke tabel DHT11 di database Firebase, di mana nilai temp dan suhu yang didapatkan akan dikirimkan ke kolom temp dengan format angka desimal 1, angka di belakang koma, dan nilai HUMI yang didapatkan dikirimkan ke kolom HUMI dengan format angka desimal 1, angka di belakang koma. Di baris berikutnya yaitu pada baris ke-50 adalah alamat URL selesai dikirim dan diterima di ThingSpeak. S-close ini diletakkan setelah baris program mengirimkan data suhu dan kelembaban ke Firebase. Hal ini bertujuan bahwa nilai suhu dan kelembaban yang ditampilkan oleh grafik ThingSpeak dan nilai suhu kelembaban di Firebase akan sesuai setiap detik berikutnya. Baris ke-54 adalah time slip, di mana suhu dan kelembaban akan dibaca, ditampilkan di program dan dikirimkan ke ThingSpeak dalam database Firebase setiap time slip tersebut, yaitu 3 detik sekali. Baris ke-59 adalah mengeksekusi fungsi yang berjalan di tampilan program, yaitu fungsi main. Fungsi read DHT tidak akan ditampilkan di program karena hanya membaca data suhu dan kelembaban dan mengirimkan data suhu dan kelembaban ke fungsi main.